Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wisal Farid, dengan NIM 220660121133, prodi Teknik Informatika kelas 2E. Di sini saya akan menyampaikan berbagai materi yang telah saya rangkum, di antaranya ada perkembangan evolusi komputer, CPU dan sistem interkoneksi bus, memori komputer, aritmatika komputer, dan set instruksi. Oke, langsung saja kita langsung ke materi pertama. Materi pertama, evolusi komputer. Komputer generasi pertama dari 1940 sampai 1959. Komputer generasi pertama memiliki ciri utama yakni ukuran fisik yang sangat besar. Bisa dilihat ada gambar. Ini ada contoh dari komputer generasi pertama. Karena ukuran fisiknya yang besar, itulah maka memerlukan daya listrik yang besar juga. Yang kedua, komputer generasi kedua. Komputer generasi kedua menggunakan komponen berupa transistor yang lebih kecil daripada tabung hampa udara. Meskipun begitu, kapasitas memori utamanya cukup besar dengan proses operasi yang lebih cepat. Selain itu, komputer di generasi kedua juga sudah memiliki kemampuan proses real time dan time sharing. Ini contohnya ada gambar dari komputer generasi kedua tadi. Komputer generasi ketiga. Komputer di generasi ketiga sudah memiliki ukuran yang lebih kecil karena menggunakan komponen IV. Integral circuit, sehingga hemat penggunaan listrik. Proses operasinya juga berjalan lebih cepat dan tepat dengan kapasitas memori yang jauh lebih besar. Magnetio disk yang digunakan bersifat random access. Komputer generasi keempat dimulai dari era 1970-an. Setelah isi tujuan pengembangan menjadi lebih jelas, mengecilkan ukuran sirkuit dan komponen-komponen elektrik. Ini adalah contoh dari komponen-komponen. Ini adalah gambar contoh dari komponen-komponen dari komputer generasi keempat. Komputer generasi kelima sudah tidak berorientasi pada kecepatan ataupun ukuran fisik, namun lebih menonjolkan performance, artificial intelligence atau yang bisa kita sebut dengan AI, forensic recognition, bioinformatika. Materi kedua, CPU dan sistem interkoneksi bus. Organisasi perangkat keras komputer. Komponen tersusun atas komponen-komponen atau modul-modul CPU, memori, dan I/O yang sering berkomunikasi. Kumpulan lintasan atau saluran berbagai modul disebut struktur interkoneksi. Bus system. Bus system adalah sarana pengangkut atau juga saluran yang terdapat di dalam suatu mikroprosesor CPU yang menghubungkan antara mikroprosesor tersebut dengan dunia luar. Data bus. Ini berbagai data bus, diantaranya sebagai sarana pengangkut data CPU. Jumlah data bus menyatakan lebar jalak data CPU. Data bus biasanya digunakan sebagai taksonomi dan mikroprosesor yang disangkut. Address bus. Sebagai sarana pembawa alamat mikroprosesor komponen pendukungnya, setiap komponen pendukung dalam sistem komponen harus mempunyai alamat yang unik. Jumlah dan address bus menyatakan jumlah komponen pendukung yang mampu dialamati oleh mikroprosesor yang bersangkutan. Ini control bus. Control bus meliputi memory word, memory read, read, transfer X, bus request, bus granat, map, bus grant, interrupt request, interrupt act, clock, dan reset. Kelemahan bus system. Apabila banyak terdapat perangkat I/O atau sistem memori yang dihubungkan ke bus data, maka akan dapat menurunkan kinerja dari sistem keseluruhan. Hal ini dikarenakan satu, timbulnya propagation delay. Yang kedua, timbulnya permasalahan bottleneck. Untuk materi tersebut, maka dibuatlah beberapa versi tersebut dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi sistem. Ini gambar dari contoh meningkatkan efisiensi sistem ya. Kita berlanjut ke materi ketiga, yaitu memori komputer. Melansir dari Java Point, memori komputer adalah perangkat keras hardware yang digunakan untuk menyimpan data berupa informasi atau instruksi yang bersifat sementara maupun permanen. Memori komputer merupakan kumpulan dari storage unit yang menyimpan data binari dalam bentuk bit. Setiap
Blok memori terdiri dari sejumlah kecil komponen. Bagian-bagian kecil ini disebut sel. Berada di dalam Central Processor Unit atau bisa kita sebut dengan CPU, memori menjadi komponen penting untuk mengoperasikan perangkat komputer. Setiap data dan program yang diproses oleh prosesor semuanya akan disimpan pada memori. Data yang bersifat sementara akan hilang secara otomatis jika perangkat dimatikan. Sedangkan data yang bersifat permanen akan tetap ada sekalipun aliran listrik dimatikan. Cara kerja memori komputer. Dalam data memori merupakan angka biner yang diangkat menjadi urutan-urutan tertentu oleh instruksi pemecahan informasi. Instruksi yang lebih kompleks nantinya bisa digunakan untuk menyimpan informasi gambar, video, suara, dan lain sebagainya. Dan juga setiap memori memiliki lokasi dan alamat berbeda. Semua ditulis dalam bilangan heksadesimal, versi 16. Fungsi memori komputer. Ini berbagai fungsi memori komputer, diantaranya untuk menyimpan data dari perangkat unit hingga dikirimkan ke arithmetic and eurogate unit, lalu menyimpan instruksi dari sebagian besar perangkat input sebagai media penyimpanan berkas penting yang berhubungan dengan operation system. Menyimpan data semua aplikasi dan chats dapat digunakan untuk merekap data dan menyimpan data multimedia. Ini berbagai fitur memori komputer. Di sini akan saya persingkat saja. Satu, lokasi memori. Lokasi memori, fitur ini menandakan lokasi penempatan memori. Contohnya apabila berada di internal ataupun di eksternal. Yang kedua, kapasitas memori. Kapasitas memori itu juga satu hal penting dari memori komputer, baik internal atau eksternal. Kapasitas memori eksternal biasanya diukur dalam bentuk byte, sedangkan internal berbentuk byte atau word. Unit transfer. Fitur ini mengukur kecepatan proses penulisan dan pembacaan data pada internal memori. Kecepatan transfer data umumnya memiliki tingkat sama dengan ukuran Word, sementara pada eksternal memori transfer data tidak akan sama dengan Word karena unit transfernya cenderung lebih besar. Dalam hal ini, unit transfer memori eksternal berbentuk blok. Yang keempat, metode akses. Fitur metode akses mencakup bagaimana cara perangkat menulis dan membaca memori. Ini ada beberapa metode akses yang dimaksud. Di antaranya associative access method, direct memory access, dan random access method. Access method dan sequential access method. 5. Kinerja memori. Secara umum, kinerja memori ada 3 bagian. Di antaranya transfer rate, memory cycle time, dan access time. Yang keenam, sifat memori. Fitur ini mewakili perilaku fisik memori, sebut saja volatile dan non-volatile memori. Volatile contohnya kita bisa ambil contohnya adalah RAM, sedangkan non-volatile kita ambil contohnya adalah ROM. Jenis-jenis memori komputer. Yang pertama adalah memory frame. Memory frame adalah ya intinya menyimpan data ketika proses menggunakan program secara aktif. Dengan hal lain, jenis satunya merupakan memori utama. Contoh memori frame, RAM. RAM salah satu memori frame atau memori utama yang dapat diakses langsung oleh CPU secara cepat. Yang kedua adalah ROM. Samanya seperti RAM, perangkat ini dapat diakses secara langsung oleh CPU dan termasuk memori utama. Namun ROM memiliki sifat non-volatile sehingga data akan tetap tersimpan meski tidak ada daya sekalipun. Materi selanjutnya yaitu materi keempat, aritmatika komputer. Aritmatika komputer. ALU singkatan dari Arithmetic and Logic Unit, atau yang bisa disebut sebagai salah satu bagian dalam sebuah mikroprosesor yang berfungsi untuk melakukan operasi hitungan aritmatika dan logika. Contoh operasi aritmatika adalah operasi penjumlahan dan pengurangan, sedangkan contoh operasi logika adalah logika
and dan or. Tugas utama dari aritmatika and logic unit adalah melakukan semua perhitungan matematika atau matematika yang terjadi sesuai dengan instruksi program. Tugas lainnya adalah melakukan keputusan dan operasi logika sesuai dengan instruksi program. Dasar operasi aritmatika adalah penjumlahan, pengurangan, sedangkan operasi selanjutnya yang dikembangkan dari kedua operasi tersebut perkalian dan pembagian. Bisa Anda lihat ini ada penjumlah bilangan. Di sini ada 3 contoh penjumlahan bilangan, di antaranya penjumlahan bilangan biner, penjumlahan bilangan oktav, dan penjumlahan bilangan heksadesimal. Dan untuk yang ini pengurangan bilangan. Ya seperti sama seperti yang tadi, ini pengurangan bilangan biner, pengurangan bilangan oktav, dan pengurangan bilangan heksadesimal. Ini contohnya bisa Anda lihat di sini. Aritmatika komputer. Inkremen dan diskremen. Inkremen bertambah dan diskremen berkurang. Inkremen sisa bilangan. Seperti penjelasan di atas, inkremen artinya bilangan sebelumnya ditambah dengan 1. Ini contoh dari inkremen, dan yang kedua adalah contoh dari diskremen sistem bilangan. Ini material kelima atau materi terakhir, pengertian set instruksi. Set instruksi atau intrusion set, atau bisa disebut dengan intrusion set arsitektur, didefinisikan sebagai suatu aspek dalam arsitektur komputer yang dapat dilihat oleh para program. ISA merupakan sebuah spesifikasi dari kumpulan semua kode-kode biner, opcode yang diimplementasikan dalam bentuk aslinya. Dalam sebuah desain program prosesor tertentu, kumpulan opcode tersebut umumnya disebut sebagai bahasa mesin. Elemen set instruksi. Operation code opcode menspesifikasikan operasi yang akan dilakukan. Kode operasi berbentuk kode biner dalam komputasi. Sebuah opcode bisa disingkat oleh kode operasi adalah bagian dari instruksi bahasa mesin yang menentukan operasi yang akan dilakukan. Selain opcode itu sendiri, instruksi biasanya menentukan data mereka akan memproses berupa operan. Selain opcode digunakan dalam satu set instruksi dari berbagai CPU. Ini adalah contoh opcode. Bisa dilihat dari sini ada contoh dari berbagai opcode ya. Contoh dari opcode. Yang kedua, search operation reference. Operasi dapat berasal dari lebih dari satu sumber. Operand adalah input instruksi. Sumber dari hasil operand dapat berada di salah satu dari ketiga daerah di bawah ini. Yang pertama, register CPU, perangkat I/O, result operation reference. Contoh set instruksi dalam Microsoft. Print, quick print, print review. Contoh dalam matematika 5 tambah 5 sama dengan 10. 10 tersebut hasil perintah dari operand. Next, intrusion reference menginformasikan CPU untuk melakukan instruksi berikutnya yang harus diambil dan dieksekusi, atau juga memberitahu CPU untuk mengambil fetch instruksi berikutnya dan instruksi yang dijalankan selesai. Fetching. Yang terakhir, yang ketiga, jenis instruksi. Instruksi diklarifikasikan dalam tipe yang berbeda berdasarkan faktor-faktor berikut ini: opcode, data, lokasi operand, pengalaman operand, panjang instruksi, dan jumlah medan alamat. 4. Teknik pengalamatan. Di sini ada mode pengalamatan yang populer. Di antaranya pengalamatan immediate, pengalamatan langsung, tak langsung, dan tak langsung register, indeksi relatif, dan pengalamatan base dengan indeks dan offset. Pengalamatan immediate ini bisa dilihat. Mode pengalamatan merupakan mode pengalamatan yang tidak melakukan aktivitas mengambil operand. Pengalamatan terlangsung memori. Jika sebuah lokasi memori digunakan untuk menyimpan alamat, pengalamatan langsung register. Jika sebuah register digunakan untuk menyimpan alamat operand, pengalamatan langsung register. Pada mode ini, register digunakan untuk menjaga alamat memori dari operand daripada operand
itu sendiri. Jadi register ini bertindak sebagai register alamat memori. Ini sangat berguna untuk pengisian cepat lokasi memori utama seperti array. Pengalamatan indeks. Pada metode pengalamatan indeks, alamat operan diperoleh dengan menambahkan sebuah konstanta ke suatu register yang disebut register indeks. Instruksi ini mengisi register dengan isi lokasi memori alamatnya hasil yang isi register dan nilai X. Pengalamatan relatif. Pengalamatan relatif sama seperti pengalamatan indeks, kecuali register indeks diganti dengan program counter. Pengalamatan base register. Mode ini digunakan untuk relokasi program di dalam memori. Pada mode pengalamatan base register, instruksi tidak berisi alamat, dia memberikan perpindahan relatif terhadap area memori sekarang ke area memori yang lain. Base register diisi dengan alamat base baru. Instruksi tidak perlu dimodifikasi atau diubah. Pengalamatan stack. Tumpukan. Semua operan untuk suatu instruksi diambil dari bagiannya teratas stack. Instruksi tidak mempunyai medan operan, misalnya sebuah instruksi add hanya memberikan offset loop code. Desain set instruksi yang kelima. Pekerjaan yang paling signifikan, penting, dan kompleks. Kelemahan desain set instruksi adalah mereka secara drastis mengurangi ruang memori utama karena panjang program. Seorang arsitek mampu harus mempertimbangkan aspek-aspek berikut sebelum menyelesaikan set instruksi. Kenyamanan program, pengalamatan yang fleksibel, jumlah general purpose register, target segmen pasar, kinerja sistem. Nah, ini bisa dilihat, ini adalah pemilihan set instruksi untuk suatu komputer bergantung pada cara CPU disusun. Secara tradisional ada 3 organisasi CPU dengan instruksi spesifik tertentu. CPU berbasis akumulator, CPU berbasis resistor, dan CPU berbasis stack. Sekian dari saya, mohon maaf apabila banyak kesalahan. Sekian dan terima kasih.